Hari Perempuan Internasional tahun ini mempunyai tema Choose to Challenge, dan menurut saya tema ini cukup progresif untuk perkembangan perempuan secara global, karena di sini kita diajak untuk nggak lagi menunggu aksi ataupun ajakan-ajakan orang lain, tapi justru di sini kita ditantang untuk menjadi agen perubahan. Dan di sini kita diminta atau diajak untuk bisa men-challenge status quo yang berhubungan dengan kondisi sosial ataupun kondisi politik yang mempunyai efek langsung terhadap kondisi perempuan ataupun kesetaraan perempuan di dalam masyarakat. Pemberdayaan perempuan bagi saya adalah menjadi proaktif dalam setiap kesempatan, menjadi pribadi yang berani dalam menerima tantangan baru dalam hidup, baik itu di dunia pekerjaan ataupun di dunia di keluarga. Dan ketiga adalah menjadi agen kesetaraan, di mana ketika orang melihat saya tidak lagi melihat gender saya, melainkan melihat seorang pribadi yang capable. Sebagai director dan principal arsitek dari Athlars, saya berharap saya bisa menjadi motivasi atau inspirasi bagi teman-teman semua yang ingin berkarir, terutama di dunia arsitektur. Dan saya berharap lewat pekerjaan dan karya dan kontribusi saya, bahwa saya bisa menjadi salah satu contoh bahwa perempuan juga bisa menjadi leader yang baik. Menurut saya perempuan Indonesia sudah banyak yang hebat dan fierce, dan saya berharap ini akan semakin banyak lagi supaya semakin banyak inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Saya juga berharap bahwa perempuan Indonesia bisa semakin berani dan semakin kritis terhadap kondisi masyarakat kita sekarang, terhadap kondisi di sekitar kita, dan berani dalam take action dan mengambil sikap jika kita melihat ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kesetaraan gender. Dan ajakan ini juga sebetulnya perlu dilayangkan kepada teman-teman laki-laki juga, karena ini adalah sebuah effort bersama, bukan effort dari satu pihak saja. Makna Hari Perempuan Sedunia buat saya adalah untuk merayakan segala perubahan positif yang terjadi demi menciptakan kesetaraan gender, serta melihat dengan sadar di sekitar kita tentang hak-hak asasi wanita apa saja yang bisa diperbaiki. Ketika bicara woman empowerment, kita juga bicara bagaimana sesungguhnya perempuan itu juga punya power and control over her own life. Dan perempuan juga punya kemampuan untuk menciptakan perubahan yang baik di sekitar mereka, bahkan di dunia. Kita sebagai perempuan hanya butuh mematahkan stigma perempuan itu lemah, perempuan itu punya banyak batasan. Karena sesungguhnya semua itu hanya ada di pikiran kita sendiri. Kita sendiri yang harus memutuskan tali batasan tersebut di pikiran kita. Harapan saya terhadap perempuan-perempuan di Indonesia agar bisa lebih kompak, lebih merangkul satu sama lain. We are not competing with anyone but ourselves. Jadi kalau misalnya ada satu perempuan yang gak mengikuti lifestyle kita atau punya cara pandang yang berbeda akan kehidupan, it's okay, just let them be. Let's just respect each other and lifting each others up. Itu aja sih. Semangat wanita Indonesia dan dunia. We can do this. Buat gue, International Women's Day itu hari dedikasi bagi para pejuang hak wanita yang di masa lalu nih hasil perjuangannya masih bisa kita nikmatin saat ini. Gue sebagai wanita yang hidup di masa sekarang berpendapat kalau apa yang kita capai gak lagi terbatas etnik, divisi, budaya, ekonomi, bahkan politik. Jadi International Women's Day itu buat gue adalah sebuah pengingat bagi wanita dimanapun, kalau peran dan kewajiban kita udah gak lagi terkotakan dalam sebuah gender. Menjadi seorang video jurnalis wanita tuh challenging, karena dimana dalam pekerjaan ini mayoritasnya adalah laki-laki. Tapi gue sama sekali gak merasa memiliki perbedaan hak, semuanya sama.
Tapi apa yang gue rasain kadang ada juga yang gak sependapat gitu. Misalnya beberapa kali gue datang ke daerah yang cukup sulit, baik dalam segi kondisi alam maupun keamanan, yang mungkin bagi sebagian orang itu lebih cocok untuk cowok aja gitu, atau laki-laki aja yang bekerja di dalam kondisi seperti itu gitu. Saat itu gue dengar celetukan orang di mana mereka langsung nanya nih ke gue kayak, loh kok wanita yang bawa kamera, kok mbaknya yang ambil gambar, emang bisa gitu. Gue yakin sih banyak jurnalis wanita yang ngalamin hal yang sama walaupun beda kondisi dan waktu. Meskipun itu pertanyaan sambil lalu, tapi buat gue itu nunjukin bahwa gak semua orang paham akan pengertian woman empowerment. Wanita berhak sih memilih menjadi apapun dan berhak mengambil keputusan apapun dalam hidup. Kayak jadi ibu rumah tangga itu juga sepenuhnya hak wanita, bukan karena itu sebuah kewajiban. Jadi pandangan-pandangan seperti ini yang masih perlu banget untuk diperjuangkan. Tapi menurut gue, kita boleh bangga kalau Indonesia nih merupakan salah satu negara maju dalam hal ini. Kayak kesetaraan gender udah cukup baik di negara ini kalau dibandingkan dengan negara lain. Dan di Indonesia udah banyak wanita yang menduduki peran penting dalam pemerintahan. Dibandingkan negara lain juga, Indonesia menjunjung tinggi peran seorang ibu. Meskipun perubahan pandangan akan peran wanita nih semakin keluar dari stereotip selama, equality atau tawaran peluang yang sama dengan laki-laki masih banget perlu diperjuangkan. Gue berharap bahwa perjuangan akan women's right, advocacy for what is still needed, dan tindakan untuk mendobrak batasan-batasan ini harus tetap berlanjut. Dan semoga wanita dimanapun, terutama di Indonesia, tetap gigih dalam mewujudkan aspirasi, mimpi, ataupun cita-citanya. Kalau menurut saya, International Women's Day itu secara pribadi merupakan suatu momen yang tepat untuk kita, perempuan, refleksi diri atas apa saja yang udah kita dapatkan dalam kehidupan untuk mencapai suatu kesetaraan tersebut. Kemudian untuk menjadi momen untuk looking back juga, saya sudah cukup menggali potensi diri saya dengan baik atau belum ya, saya sudah mencintai diri saya atau belum ya, seperti itu. Menurut saya, pemberdayaan perempuan atau woman empowerment di Indonesia itu memang sedang dicanangkan. Ada yang sudah melakukan dan dihargai, ada yang belum melakukan, ada yang sudah melakukan tapi belum dihargai. Itu sehari-harinya kayak gitu kalau menurut saya gitu ya. Padahal pemberdayaan perempuan ini sebenarnya kalau menurut saya itu untuk mendorong setiap perempuan menjadi lebih mandiri. Maksudnya di sini lebih mandiri bukan berarti dia harus kemana-mana sendiri, harus melakukan apa-apa sendiri dan tidak butuh bantuan, enggak, tapi seenggaknya perempuan itu bisa menghargai dirinya, bisa mencintai dirinya sendiri, kemudian bisa memilih kesempatan baik yang ada untuk dirinya, bisa menjadi apapun yang dia mau dan bisa menggali potensi dirinya sendiri gitu. Karena kan di beberapa kasus ini masih benar-benar dicanangkan tapi banyak yang mempertanyakan gitu loh kalau menurut aku ya gitu. Nah, kalau pengalaman pribadi aku sendiri baru banget merasakan itu. Jadi aku emang berkeinginan untuk pindah keluar kota dan kerja di sana. Kemudian ada temenku yang cowok bilang, ngapain pindah keluar kota jauh-jauh gitu? Emang kesana mau nyari apa? Nyari jodoh? Terus aku kayak, well, aku pindah keluar kota bukan hanya untuk nyari jodoh, tapi aku mencari kesempatan di sana, mencari kemungkinan-kemungkinan yang ada yang mungkin opportunity-nya lebih bagus daripada di sini gitu. Harapan saya di International Women's Day itu adalah perempuan jadi lebih berani. Maksudnya tuh, kalaupun belum dapat melakukan, seenggaknya berani untuk memulai untuk menggali potensi miliknya, memulai menghargai dirinya sendiri, juga berani memulai mencintai dirinya sendiri gitu dalam segala aspek tentunya. Kemudian berani memilih juga kesempatan yang ada. Dan perempuan tuh sebenarnya kalau menurut aku nggak salah jadi mandiri gitu loh. Itu semua hak perempuan. Mandiri di sini bukan berarti kita sebagai perempuan gak butuh bantuan orang lain. Kita sebagai perempuan mau ngelakuin apa-apanya sendiri, nggak gitu. Tapi seenggaknya perempuan tuh bisa stand in her own feet gitu loh. Jadi dia bisa berdiri sendiri. I guess it is a day
where we are given the time to acknowledge women's journey, how things have evolved, grow, change over the years, how women fought to be heard and in some cases respected, how certain topics regarding women's voice and opinions were dismissed and taboo in the past, but now are made into headlines, how women in this world has progressed. This day reminds us women of how we deserve the rights to shine, not as a competition to other gender, but as an accomplished individual. And that is the meaning of International Women's Day for me. As a business owner with all female team members, I'm proud to say that women at any age can be independent. We can create and be creative. We can lead. We can have a family and be productive at the same time. I have come to realize that women have subtle strong points that are often dismissed. We are more compassionate, emotionally more in tune, and are logical when needed. As a business owner, I believe being a woman is my strength. I am able to understand my clients' needs and relate to their stories. I am able to listen, digest, and design dresses that can make them feel confident, beautiful, and comfortable. The reason I'm able to do all this is because I understand women's vulnerability. And the reason I'm able to comprehend that is because I, myself, am a woman. I wish for Indonesian women to receive better education, to be given the freedom and the chance to be more vocal, to be able to express their opinion and excel in their field without being judged or looked down for their gender.